bukan ini sebagai pelarian karena saya mau mendapatkan penghasilan, tidak. Karena sudah cukup ya dengan diri. Insya Allah sudah cukup. Nah itu sebenarnya kata cukup itu sebuah kunci juga menjadi batas diri ya. Soal tadi kita makan, apalagi pemimpin ya. Kalau merasa tidak cukup, ya juntrungannya akhirnya korupsi. Makanya KBB ini kan terkenal sama daerah OTT ya. Selalu yang digaungkan oleh Pak Didik dan juga saya itu adalah bagaimana caranya untuk tidak korupsi. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, selamat pagi. Sesuai janji kita kemarin, nanti setelah kemarin ada Kang Didik, ini ada pasangannya Dilan, Didik, dan Gilang. Gilang Dirga. Menjadi pasangan untuk di Pilkada KBB. KBB ini lumayan menarik karena nanti ada artis nih, ada 3. Ada yang mantan artis, 2 artis nih. Kita akan bahas mantan artis. Kita akan bahas nih, kok kenapa pada ke KBB gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ke arah sana, kita ngobrol dulu sih ke arah Kang. Kita sebutnya Kang Gilang atau Kang Dirga enaknya nih? Kang Gilang boleh, Gilang boleh, Gilang boleh, bebas. Siap. Bebas. Kang Gilang, siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih udah bisa mampir ke PR nih. Sama-sama. Ngebahas soal tadi ya, langsung ke artis. Langsung aja ke artis ya kayaknya. Kan asalnya di P3 kemarin ya? Ya. Tiba-tiba ke Demokrat. Kenapa tuh? Ya, tentunya kita tahu bahwa di parlemen sendiri, di legislatif sendiri, P3 memang kemarin tidak mendapatkan kursi di Kabupaten Bandung Barat. Lalu kemudian secara saya sendiri kalau misalkan mau maju ke kontestasi pilkada, pasti harus punya kendaraan. Dan alhamdulillah Demokrat menyambut baik. Dengan mau memberikan saya ruang untuk bisa berjuang di Kabupaten Bandung Barat dengan suara kursi yang ada di sana jumlahnya 5. Jadi ya alhamdulillah begitu prosesnya. Ke PKS 8 ya, lumayan cukup kuat. PKS 8, Demokrat 5, jadi alhamdulillah 13. Kita sudah cukup lebih bahkan 13 ya. Nah, pengen tahu juga kan ini suka ada sindiran ya, kenapa artis kok beramai-ramai ke politik gitu. Kalau dibilang nggak laku, ini tampil terus ya di mana, di TV kita selalu ngelihat Kang Dirga ini, Kang Gilang selalu ada di beberapa televisi. Terus kok kenapa pingin berpolitik gitu kan? Nanti penghasilan juga mungkin tidak sebesar ketika artis ya Kang ya. Apa yang memicu Kang Gilang untuk ke politik dan kenapa kok ke KBB gitu? Siap. Ini jawabannya pasti agak lebih panjang ya, karena saya mengambil ada 3 pertanyaan dari Akang barusan. Yang pertama adalah paradigma atau stigma masyarakat mengenai artis yang terjun ke dunia politik. Memang sejauh ini yang kita ketahui bahwa setiap artis yang masuk ke dunia politik itu dianggapnya sebagai escape, pelarian karena sudah tidak laku di dunia entertainment. Nah, saya sendiri berusaha untuk meningkatkan harga diri para public figure itu kembali. Berusaha untuk membalik paradigma itu. Dengan saya masuk ke dalam dunia politik saat ini, saya ingin bilang bahwa tidak semuanya seperti itu. Yang pertama, betul seperti apa yang tadi Akang bilang, bahwa alhamdulillah saya masih dipercaya untuk mengisi beberapa acara sampai dengan saat ini di televisi. Dan ya alhamdulillahnya mudah-mudahan ya dengan hadirnya saya bisa membuat orang berpikir bahwa ya niat saya betul-betul karena punya passion di dunia politik. Mengenai pertanyaannya kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia politik, sebetulnya dari sekitar 10 tahun yang lalu, ajakan untuk maju ke dunia politik itu memang sudah cukup masif. Dan saya sendiri juga punya passion di dunia politik. Namun saya melihat momentum. Saya menganalisa diri saya mungkin saat itu belum siap jika harus terjun bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan ketika edukasi mengenai politik saya rasa cukup, walaupun tentunya saya masih harus terus banyak mendalami ilmu politik, tapi saya rasa ini momentum yang pas, ini momentum yang tepat, karena apa ya, bisa dibilang kalau di dunia keartisan, artis muncul itu pasti akan menghibur orang akan terhibur, dan saya bahagia, bisa membuat orang lain bahagia. Lalu kemudian saya berpikir bagaimana caranya orang bisa bahagia, tidak hanya 1 hari, tidak hanya pada saat menonton saya aja, tapi kalau bisa bahagianya itu terus turun sampai ke anak cucu.
ya politik jalan satu-satunya. Mungkin nanti ketika misalkan qadarullahnya kami dilantik, mungkin tidak bisa membahagiakan semua orang. Itu resiko dan konsekuensinya memang seperti itu. Tapi insya Allah niat kita tulus untuk bikin orang-orang itu bahagia atau masyarakat bahagia dengan program yang insya Allah nanti bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat dan berasa dampaknya atau efeknya ke masyarakat. Sehingga yang saya dapatkan bukan hanya bisa bikin bahagia orang atau masyarakat dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang jangka panjang. Ujung-ujungnya apa? Tabungan. Tabungan apa? Bukan cuma di dunia, Di akhirat. di akhirat. Ya, betul. Jadi tujuannya itu, tujuannya seperti itu. Nah kan memang, kenapa KBP? Kenapa Udah KBP? beberapa Ya. tempat gitu, udah beberapa, mungkin udah beberapa pemetaan, ini kayaknya cocoknya di sini nih. Betul. Atau gimana? Saya sadar bahwa yang namanya politik itu punya banyak sekali variabel untuk bisa maju ke kontestasi. Jika partai ingin memilih, yang pasti variabelnya itu ada yang namanya elektabilitas, Ya. kemudian ada popularitas, dan ada juga kualitas di sana. Dan memang faktor popularitas itu adalah faktor yang cukup penting di masyarakat. Karena ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Dengan popularitas yang dimiliki oleh saya sejauh ini, alhamdulillah, mungkin akan memudahkan masyarakat untuk bisa mengenal calon pemimpin mereka. Jadi, yang kalau ditanya kenapa KBB, Ya. sebetulnya begini, yang menawarkan banyak. Mulai dari daerah A, daerah B, sampai daerah Z. Mulai dari di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Tapi memang saya kan punya tim pribadi, Kang. Tim kami mencoba menganalisa kira-kira mana yang tempat yang paling pas sesuai dengan kapabilitas yang saya miliki. Dan alhamdulillahnya secara paralel saya bertemu dengan Demokrat, bertemu dengan Pak Didik, dan akhirnya ya udah seperti semuanya mendukung, akhirnya kami disatukan untuk berjuang bersama di Bandung Barat. Dilancarkan berarti ya perjalanannya. Insya Allah, amin. Insya Sesuai Allah. namanya Dilan ya. Kemarin Dilan. Pak Didik mau cerita soal Dilan 1, Dilan 2, Dilan 3. Nah, menarik juga. Pak Didik pasti sudah menjelaskan juga kan Iya. apa definisi Dilan, kemudian visi misinya apa ya. Benahi gitu ya. Nah, itu Benahi. menarik kemarin Betul. Pak Didik cerita itu. Betul. Nah, kan kita boleh spill dulu sedikit mungkin ya, Kang Gilang ini kan sebenarnya dulunya dari Bengkulu ya, lamanya di Bengkulu atau pas orang tua tugas di Bengkulu ya. Jadi kemarin saya habis protes di Wikipedia Nah, karena ternyata suntingannya itu salah. tuh Wikipedia harus di-update berarti ya. Jadi saya itu lahir di Jakarta. Nah, Lahir di Jakarta 17 Agustus 1989. oh sama dengan Kang Didik ya. Sama, 17 Agustus. sama. Anak saya juga sama 17 Agustus. Oh sama? Iya. Waduh, salam ya nanti sama anaknya kan. Jadi, ya alhamdulillah karena lahirnya tanggal 17 Agustus, kemudian ini tadi, apa tadi pertanyaan kan? Salah tuh di Wikipedia tuh. Betul di Wikipedia. Oh. Nah, kemudian ya setelah saya Kan lahir di Jakarta. lahir di Jakarta, terus kemudian orang tua itu dapat tugas pertama umur 5 tahun Nah, di Palembang. emang orang tua tugasnya apa? Oh, TVRI. 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 Reporter. Reporter berarti TVRI. Nggak jauh-jauh dari media juga, Kang Gilang. Ya, alhamdulillah dari kecil saya sudah familiar Ah. dengan dunia media ini. Iya. Jadi umur 5 tahun kami harus pindah ke Palembang, kemudian di usia saya kelas 4 SD saya pindah ke Bengkulu, kemudian SMP pindah ke Batu Raja, SMA kembali lagi ke Bengkulu, kuliah sempat 2 semester di Bengkulu, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Alumninya banyak ya berarti ya? Banyak banget. Pindah-pindah SD aja tuh saya 4, ada 4. SD swasta di kelas 1 SD IBA di Palembang, SD Saverius 9 di Palembang, di Batu Raja saya sempat SD Saverius 1, di Bengkulu saya SD Negeri 89 Bengkulu. SMP Negeri 1 Bengkulu, SMA 5 dan SMA 8 Bengkulu. Terus SMA aja 2 kali ini. SMA aja 2 kali. Terus Itu kenapa pindah-pindah? Nah, ini lucu nih. Jadi pada waktu SMA, saya itu kan pengennya masuk IPA. Karena yang saya sasar itu adalah akademi militer. Oh. Saya merasanya kayaknya kalau IPA akan lebih diprioritaskan. Oh, perawakan udah tinggi gitu ya kan? Iya, cocok betul, lah ya. gitu kan. Pastinya. Ya, ternyata memang qadarullahnya saya nggak bisa masuk IPA Ah. saat itu gitu.
Karena dari hasil analisa, saya nampaknya lebih cocok di IPS. Saya mencoba mencari celah, gimana caranya saya bisa masuk IPA nih. Akhirnya saya pindah sekolah. Gitu. Lalu kemudian kuliahnya saya coba nembak 3 tempat. Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, Unpad Psikologi, dan Universitas Bengkulu tuh Fakultas Hukum. Akhirnya saya ITB, nggak nyoba ITB? Wah, tidak berani. Saya tidak berani. Karena saya tahu kualitas saya nampaknya juga akan sulit gitu kan ya. Sia-sia aja. Makanya saya salut sama orang-orang ITB. Pak Didik orang ITB, saya salut sekali. Gitu. Jadi masuk ke lulusnya di Fakultas Hukum. Belum lulus. Sampai dengan sekarang belum lulus karena kalau ketika ikut dulu PPTN tuh dulu Super zaman dulu. Lama banget udah lama. Kalau saya waktu itu namanya masih SPMB. SPMB saat itu. Jadi masuk ke Fakultas Hukum di Bengkulu. Waktu itu 2 semester, saya tes Akmil. Ikut sempat tes Akmil juga. Sempat tes Akmil, ternyata tidak masuk. Lalu kemudian akhirnya saya mencoba peruntungan di Jakarta. Karena waktu itu ada lomba pemilihan model Indonesia. Saya ikut ke sana, baru kemudian akhirnya dapat kategori, dapat juara 2, juara 2 busana daerah, dan juara persahabatan. Akhirnya saya ngerasa mungkin ini tempat saya. Kemudian saya casting ke sana sini, jadilah artis. Begitu. Sampai sekarang, makanya kuliah akhirnya belum selesai karena ya selain karena memang udah enak cari duit, saya juga harus memberikan contoh kepada adik-adik saya bahwa ayo saya bisa maju nih. Gitu. Kalian pun juga harus bisa maju dengan jalan kalian sendiri gitu. Jadi yang lulus kuliah di keluarga cuma adik bungsu, Kang. Oh gitu. Iya. Oh ini sulung berarti? Sulung, saya sulung. 2 adik ikut membiayai mungkin ya waktu itu ya? Ya. Hebat alhamdulillah. Alhamdulillah ketika JRTS bisa membiayai. Nah tadi ya, ketika jadi nih, kan penghasilan akan berkurang ya. Mungkin kan tidak bisa lagi full menjadi artis. Nggak masalah itu? Kalau bicara masalah penghasilan, Kang, alhamdulillah saya itu memang saat ini pun juga berusaha. Saya takut ria aja saya ngomong. Intinya gini, saya itu sedang belajar bagaimana caranya untuk cukup dalam segala hal. Makan cukup 1 piring, karena memang dokter nyuruh saya diet. Oh cukup 1 piring? satu piring sekali makan maksudnya? Sekali makan. Sarapan 1 piring, siang 1 piring. Siang 1 piring, iya. Jadi pada intinya begini, memang yang menjadi kendala dari semua masalah yang seringkali terjadi, akarnya kan sebetulnya adalah ketamakan, greedy, nggak cukup sama apa yang sudah ada di depan mata. Jadi memang itu yang harus kita minimalisir. Dan yang harus meminimalisir memang dari atas dulu, dari kepala dulu. Jadi kalau kita tidak bisa kontrol diri, percuma. Maka dari itu, saya, ya maksudnya gini, sekaligus memberikan edukasi bahwa, nih, saya aja nih, yang sekarang alhamdulillah masih ada demand-nya di dunia entertainment, saya berniat untuk maju ke dunia politik, gitu. Bukan ini sebagai pelarian karena saya mau mendapatkan penghasilan, tidak. Sudah cukup ya dengan diri? Insya Allah sudah cukup. Insya Allah sudah cukup. Nah itu sebenarnya kata cukup itu sebuah kunci juga menjadi batas diri ya. Soal tadi ketamakan, apalagi pemimpin ya. Kalau merasa tidak cukup, ya juntrungannya akhirnya korupsi. Makanya KBB ini kan terkenal sama daerah OTT ya. Betul. Itu dia, Kang. Makanya selalu yang digaungkan oleh Pak Didik dan juga saya itu adalah bagaimana caranya untuk tidak korupsi. Bagaimana caranya untuk betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya bukan cuma di dunia, Kang, tapi di akhirat. Akang bayangin, anak saya umur 2 tahun. Seandainya saya korupsi, kemudian saya ditangkap oleh KPK, kira-kira benci nggak anak saya sama saya? Pasti, apalagi sekarang jejak digital gitu ya. Betul. Tiap kali baca, bapaknya korupsi, Saya tidak mau itu. Saya menunggu anak saya 6 tahun. Saya pengen menjadi orang yang bisa dibanggakan untuk anak saya, untuk keluarga saya. Jadi karir di politik saya juga, saya pengen panjang. Jadi memang hal-hal seperti itu, insya Allah tidak akan kami lakukan. Janganlah ya, karena untuk membangun KBB juga gitu. Saya yang udah hampir 20 tahun, sekarang nomor 17, nanti di 2000 tahun depan tuh 18, nyaris apa ya? Kalau dibilang pembangunan, ya masih gitu-gitu aja ya. Masih terpusat di wilayah Lembang, Ngampra, Padalarang. Nah, saya jadi lupa nih. Udah keliling belum ke wilayah KBB? Karena yang menarik itu kalau daerah KBB itu yang nyaris kurang tersentuh mungkin
wilayah selatan sebenarnya. Ya. Udah pernah wilayah Gunung Halu dan sekitarnya? Ya, kemarin saya ke wilayah Gunung Halu, saya ke wilayah Cibenda, desa Cibenda. Kemudian saya ke daerah Cipongkor, saya melewati Raja Mandala kemarin, saya melewati Saguling, dan kemarin juga sudah ke Cipatat. Kalau daerah atas memang dari awal-awal waktu mulai sosialisasi, memang sudah ke sana, daerah Lembang, Cihanjuang Rahayu, kemudian daerah Ciamplas saya belum, tapi saya sudah tahu treknya seperti apa, dan apa kendala, serta kekuatan, kemudian kelemahan, serta apa opportunity yang bisa kita gali di sana. Insya Allah tim kita juga, alhamdulillah saya juga amazed sih, mereka solid sih ya untuk memberikan informasi, analis tentang wilayah-wilayah itu. Jadi kalau bicara geopolitiknya, datanya juga sudah cukup lengkap sih yang saya terima. Potensinya apa Kang kalau daerah? Kan sebenarnya secara alam selatan tuh bagus juga ya. Hanya memang kurang terolah aja sebenarnya, dan aksesnya mungkin ya. Ya, kalau bicara akses itu adalah salah satu PR kita yang utama memang. Karena pembangunan kan sekarang semua mengarah ke Lembang. Iya. Wajar karena mungkin memang ada irisan dari Kota Bandung, ada irisan ke Cimahi. Sementara kalau kita mau ke bawah, itu memang jalurnya itu aja, gitu. Maka dari itu perlu pengembangan infrastruktur yang jelas, pengembangan infrastruktur yang berkesinambungan. Kemudian apa masalah yang saya dapatkan ketika saya mengunjungi wilayah di bagian selatan? Jadi memang ada beberapa petani yang mereka ingin sekali ada pasar induk di situ. Belum ada. Ternyata belum ada. Jadi mereka itu pengennya perputaran itu terjadi di wilayah itu aja. Iya, benar. Jangan sampai nanti hasil bumi mereka itu dibeli oleh tengkulak, kemudian keluar. Ya itu memang praktik itu memang saat ini terjadi gitu. Ya kita berusaha mengupayakan supaya petani pun bisa sejahtera. Dalam artian begini Kang, kemarin sempat ada kejadian timun itu 1 kilonya harganya cuma Rp300. 1 kilo 300? Iya, kan akhirnya dilakukan apa? Iya, produksi banyak, hasil banyak, demand-nya nggak ada gitu ya? Ya mau nggak mau gimana? Ya mereka akhirnya membuang hasil bumi mereka itu. Iya, sering kejadian gitu. Kelebihan tomat buang, kelebihan tomat kan sayang sebenarnya. Ya itu, makanya tadi kan surplus seperti itu yang memang harus kita coba untuk kondisikan, dan keinginan mereka tentunya kita akomodir dengan porsi yang tepat, dengan porsi yang jelas. Nah, jadi memang kita berdua, saya dan juga Pak Didik itu selalu berpikir dan menganalisa masalah apa kira-kira yang bisa ini. Dan untungnya saya itu punya Pak Didik. Jadi saya bisa mendapatkan, ya beliau kan sudah berpengalaman lah ya. Iya, beliau pernah 2 periode di KBB juga. Beliau pernah 2 periode. Tahun ini pun sebetulnya beliau terpilih di DPD Provinsi. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Di sisi lain, dari Demokrat saya punya Dede Yusuf. Oh iya benar. Iya, jadi benar. Dede Yusuf itu, waduh, mentor abadi buat saya. Jadi beliau benar-benar apa ya istilahnya ya, benar-benar memberikan semua ilmunya kepada saya. Jadi nggak ragu-ragu ya semuanya. Semua. Karena kita mau menang. Karena kita mau berbuat. Kita mau benar-benar ngabakti, sanes ngabati. Ngabakti, sanes ngabatinya. Ngomong Dede Yusuf, impersonate Kang Dede Yusuf. Saya kemarin ditantang sama Kang Dede. Coba impersonate saya. Coba. Saya bilang gini, Kang, bukan saya tidak mau. Saya takut kualat impersonate gue. Tapi nanti suatu saat pasti. Buat Sobat PR spesial. Nanti impersonate Kang Dede Yusuf. Iya. Soal pemudanya nih Kang, gimana kalau kan nanti tuh pemilihnya, ini kayaknya sama sih di beberapa daerah tuh. Betul. Pemilih terbesar itu adalah zilenial, terus ada milenial. Zilenial dan nanti akan 27 November ada generasi alpha yang menjadi pemilih pemula ya. Nah, menurut Kang Gilang, pentingkah seorang zilenial untuk memilih gitu ya? Maksudnya apa yang bisa ditawarkan oleh Dilan terhadap mereka gitu di KBB khususnya ya? Karena mungkin kalau dari ketika kami baca kemarin dan Kang Gilang juga cerita juga spill, jadi tingkat pendidikan lama pendidikan di KBB itu hanya 7 tahun, rata-rata 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Kan itu akan... Indeks pendidikannya 8 kan, jadi rata-rata memang tidak tamat SMP. Nah, apa yang bisa ditawarkan dari Dilan ini, termasuk dari Kang Gilang ya, apalagi ini bisa dianggap mewakili pemuda lah ya,
kan ada sosok muda yang kita butuhkan untuk di seorang pemimpin ya. Nah, yang ditawarkan untuk teman-teman Zilenial itu apa kalau di sana? Oke. Kalau kita bicara dari perspektif anak muda, tentunya karena kita pernah muda, Kang. Jadi anak muda itu kan secara hakikat mereka cuma pengen didengar. Energi mereka besar, tapi kadang mereka tidak tahu harus menyalurkan kemana. Akhirnya banyak yang akhirnya mencari mengeluarkan energinya di hal-hal yang negatif. Seperti tawuran misalkan. Atau ke arah-arah yang negatif mungkin narkoba gitu-gitu ya. Nah, maka dari itu perlu ada sosok yang bisa mendengarkan mereka, mendengarkan aspirasi mereka, memayungi mereka. Karena itu saya memang berniat, saya juga sudah bicara dengan Pak Didik, mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Saya ingin bikin creative hub. Jadi isinya adalah anak-anak muda yang betul-betul pengen, ayo aspirasinya apa, maunya ngapain. Kalau mau ngumpul di sini, curhat di sini tempatnya. Jangan ngerusak wilayah kita, tapi bangun daerah kita dari dalam. Seperti di Jogja, walaupun sebetulnya ide itu saya udah kepikiran lama. Di Yogyakarta itu, Kang, sekarang ada untuk meminimalisir keliti. Yang itu ya? Mereka itu ada satu kafe yang bikin ini, boxing. Jadi energinya tersalurkan di sana ya? Betul. Kalau Akang tahu film, apa yang Brad Pitt itu? Fight Club? Fight Club, kira-kira begitu. Oh gitu. Tapi ada wasitnya, mereka pakai pengaman, pakai sarung tinju. Jadi nggak sekadar ditarungin ya? Oh enggak, mereka daftar, mereka apa. Sehingga energi yang mereka, kan ibaratnya gini, anak muda tuh cuma pengen dilihat gitu. Gua hebat, wah gua keren nih. Mereka kan cuma pengen gitu kan. Betul. Nah, kita akomodir. Flexing lah gitu. Kalau dari segi itu kita akomodir gitu kan. Supaya mereka, oh iya ini tempatnya bener. Kayak gini pas nih, ini yang kita butuhkan. Di samping itu kalau misalkan ada ketertarikan di bidang lain, sains, olimpik, segala macam, ya kita akomodir juga. Makanya saya tuh pengennya kalau ada rezeki, kalau nanti memang betul-betul terpilih, bisa diakomodir. Saya pengen bikin creative hub, isinya adalah ya tadi, tempat kumpul anak muda. Mulai dari perpustakaan bisa di situ, ruang diskusi di sana, debat bahasa Inggris, bahasa apa segala macam bisa di situ. Kemudian nanti misalkan ada yang suka sama tenis meja, ada tenis meja. Pelatihan medsos mungkin ya? Pelatihan medsos itu penting. Itu penting. Oke bermain medsos, tapi kadang teman-teman ini kurang paham normanya di mana. Betul. Dan cita-cita saya paling yang pengen banget saya lakukan itu adalah gimana caranya membentuk generasi ini supaya bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Saya nggak mau nih generasi setelah saya, 2045 kan berarti saya nggak tahu kita udah kemana, gitu Kang ya. Jadi saya pengen nih generasi setelah saya ini betul-betul bisa mendapatkan keemasan di 2045. Saya juga menyiapkan ini untuk anak saya, untuk nanti insya Allah keturunan-keturunan saya gitu loh. Maksudnya saya pengen menjadi bagian dari sejarah itu. Maka dari itu saya pengen banget anak-anak mudanya ini, ayo ngariung lah gitu, bareng-bareng lah gitu kan. Ngapain kek, mau ngapain segala macam gitu. Saya pengen jadi sosok itu. Menarik sih, karena memang makin kesini kan pemuda ini nanti yang akan melanjutkan di daerah. Betul. Kalau mereka nggak digali potensinya terus dibiarkan begitu saja. Dan kemarin ada beberapa di antara mereka yang curhat. Jadi mereka bilang gini, Kang, kami sudah berbuat dan memberikan ide untuk Kabupaten Bandung Barat, tapi kami tidak didukung, disupport oleh pemerintah. Maka dari itu kebanyakan dari kami akhirnya mencoba untuk mencari peruntungan di luar. Malahan di luar malah lebih berhasil ya? Malah lebih berhasil. Betul. Itu beberapa kali kayak gitu. Saya sedih dengarnya. Karena saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Oh gitu? Gimana ceritanya itu kan? Apa ceritanya? Ada beberapa cerita. Pada intinya adalah saya merasa waktu itu saya berprestasi di salah satu bidang. Tapi tidak disupport oleh pemerintahnya. Kecewa dong. Akhirnya ngerasa, naonan sih nya. Iya, naonan orang situ aja nggak support, masa kita mau berbuat ngapain? Nah, saya tidak mau ini terjadi lagi. Saya pengennya udah, kalaupun berprestasi, udah dari kita aja. Kita support bener-bener. Anak muda maunya gimana segala macam, kita kawal. Pengennya begitu, Kang. Karena ya tadi, kalau bicara soal meritokrasi, itu agak susah diterapkan memang ya. Betul. Ya Akang lebih tahu lah. Akang sudah berpengalaman lebih dari saya. Tapi memang itu fakta yang terjadi seperti itu. Maka dari itu saya coba pelan-pelan nanti akan melihat, akan menganalisa. Kemudian tentunya mungkin semua tidak bisa kita akomodir. Tapi niat tulus dan niat untuk memperbaiki itu ada, Kang. Ada dari sini. Ya,
rata-rata seperti itu. Mereka sebenarnya pengen didengar ide-ide mereka. Sebenarnya kan kadang out of the box ya, tapi Iya. itu tuh bisa membangun kota, bisa membangun sebuah daerah. Bisa, dari tapi sana. kan kita mesti ngayun. Iya, Nggak bisa betul. langsung bilang tidak saat itu, gitu kan. Menyesuaikan harus lewat mana. Gitu. Betul. Karena apa? Itu edukasi juga untuk mereka. Karena bisa jadi di antara orang-orang yang nanti kita ajak ngobrol itu atau bagian dari Creative Hub yang kita bikin, bisa jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Iya, betul. Itu yang pengen saya bentuk. Nah, ini juga tadi kembali ke artis nih, saya lupa sempat baca, sempat komen di medsosnya JJ ya, yang sama-sama bertarung gitu ya. Kan, Iya. Nah ini kan menarik ketika orang beberapa di sini spanduk, menolak artis, nah ini malah menantang berbicara visi misi ya. Iya. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya tadi Kang, Salah satunya untuk itu ya. mungkin banyak orang yang bilang artis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Artis itu tidak bisa bekerja. Artis itu tidak mengerti bagaimana cara mengelola wilayah. Tata kelola pemerintahan tidak mengerti. Begini, menurut saya banyak artis yang saat ini sudah mentereng di dunia politik. Yes, sebutlah Dede Yusuf. Beliau doktor loh, tapi beliau dari artis. Dan sumbangsi beliau untuk dapil itu luar biasa, sangat besar. Yang merasakan manfaatnya sudah sangat banyak. Jadi kayaknya tidak relevan kalau misalkan artis, kami menolak artis begini-begini. Mungkin itu bagian dari kekhawatiran mereka. Maka dari itulah saya mencoba untuk mengajak JJ yang sama-sama berangkat dari belum pernah ngejabat nih. Betul. Kalau Kang Hengki mah udah lah ya, udah Ya, kalau pernah. Kang Hengki kan sudah paham. Ini yang benar-benar yang baru nih. Tujuannya apa? Bukan untuk mengetahui bagaimana kualitas aja, tapi tujuannya adalah untuk mematahkan stigma masyarakat bahwa public figure juga paham kok. Public figure juga ngerti. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi public figure itu insya Allah punya niat yang baik. Fast learner biasanya sih. Ya insya Allah itu mah. Apalagi kan kalau ini saya melihat beberapa komika ya kan, Kang Indra juga paham mengerti lah soal komika. Stand up comedian ya. Stand up comedian. Di balik kelucuan mereka tuh cerdas. Termasuk Kang Dukia. Berarti saya melihat Kang Dida juga cerdas karena kan untuk membuat sebuah konten komika itu stand up kan perlu riset juga ya yang dalam ya. Nah, itu saya melihatnya seperti itu sih ketika Kang Gilang bilang, "Ayo kita beradu visi misi." Beradu visi misi, kita adu gagasan. Biar masyarakat juga tahu sebenarnya apa yang akan mereka pilih nanti biar mengerti juga, mereka paham gitu ya. Betul Kang, karena gini, maksudnya kalau bicara soal komika, mereka kan memang melakukan riset, observasi untuk membuat materi. Di dalam materi tersebut juga mereka memikirkan bagaimana half punch-nya gimana, setup-nya seperti apa, premis yang mau dibawa apa, lalu kemudian di tengah-tengah itu nanti mereka akan ada callback-nya. Jadi ini kan cukup rumit sebetulnya kalau harus padahal dalam dijelaskan. waktu yang pendek gitu kan ya. Dalam waktu yang pendek. Nah, hal-hal seperti ini kan tentunya harusnya kita juga sudah bisa menganalisa bahwa pekerjaan artis itu ya tidak semudah yang dibayangkan. Dan banyak juga yang bilang, saya kan juga dikenal sebagai komedian juga, presenter juga gitu. Ada yang bilang artis itu pekerjaannya bercanda, gajinya serius. Sementara pekerjaan yang lain, pekerjaannya serius, gajinya bercanda. Enggak juga ternyata ya kan harus banyak Ya tadi saya bilang, menuju sampai ke tahapan sekarang, itu kan prosesnya panjang. Kami, atau saya pribadi lah, saya harus ngikutin casting, saya harus ketemu banyak orang, saya dikata-katain sama orang, saya dikecewakan oleh orang, kemudian saya belajar secara otodidak, bertemu orang baru, mendapatkan ilmu, kan prosesnya panjang. Yang dilihat oleh orang itu kan hasilnya sekarang. Seperti kalau misalkan kita mencoba untuk menganalogikan dengan Gunung Grasberg, gunungnya kelihatan gede, tapi kan bawahnya lebih gede lagi, gitu kan suka ada di Explore IG ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ini nih yang kemarin kan beberapa kepala daerah gitu ya, beberapa daerah itu ketika wakilnya dari artis tiba-tiba di periode kedua pecah kongsi nih. Kami sih kalau kami sebagai warga gitu ya, biasanya termasuk mungkin warga KBP, harapannya tuh tidak sampai terjadi demikian karena kan menjalankan sebuah daerah itu tidak cukup satu periode ya. Betul, setuju. Apalagi programnya misalkan nih Kang Dirga, Kang Gilang terpilih, Kang Didi terpilih, yang dilakukan di 2025 sebenarnya sudah
nggak bisa ngapa-ngapain karena si anggarannya udah dibuat 2024. Berarti 1 tahun pertama tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya menjalankan. Nanti 1 tahun terakhir udah persiapan lagi untuk pilkada. Betul. Kan harapan warga termasuk KBW pasti gitu, agar setiap programnya bisa berlangsung menahun gitu ya, berkelanjutan. Kira-kira Kang Tiga gimana dah? Ya, sebenarnya yang merusak itu adalah keinginan untuk berkuasa dan sudah memikirkan bagaimana 5 tahun ke depan. Padahal ini aja kita belum berperang nih. Gitu. Maksudnya dalam artian kita fokus dulu nih. Kita fokus dulu untuk memenangkan pilkada ini, baru bicara 5 tahun kemudian. Nah, memang betul Kang, secara prinsip harusnya membangun suatu wilayah itu memang tidak cukup 1 periode. Kalau memang pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ya memang secara analisa harus 2 periode. Kadang nggak cukup juga 2 periode ya. Ya, walaupun tidak cukup, maka dari itu perlu dilanjutkan. Nah, Ada keberlanjutan itu. Saat ini, ketika Akang tanya, saya berpikirnya malah begini, kalau kami jadi, terusin aja sampai 2 periode. Baru kemudian Misalkan nanti, kalau ada, insya Allah ada momentum lagi. ada momentum Pak Didik misalkan harus maju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, biarkan saya melanjutkan di situ. Gitu, untuk sehingga pembangunan tadi terus menerus. Oh iya, visinya jelas, misinya begini. Jadi bisa dirasakan manfaatnya itu panjang oleh masyarakat. Itu yang benar, Kang. Nah, saya menarik ketika tadi membahas Creative Hub gitu ya. Kan di beberapa daerah juga ada berdata Creative Hub, tapi akhirnya itu tidak menjadi apa-apa, Kang, karena perlu pendampingan juga dari pemerintahnya. Betul, Kang. Betul. Nah, oke deh, gini deh, saya coba spill lah sedikit lah. Pengen tahu yang cerita tadi ya, sebenarnya apa sih rasa kok sampai rada kesel nih kemarin waktu itu pas waktu masih dijalani ada beberapa hambatan yang terjadi. Iya. Saya itu dulu waktu sekolah aktif sekali di dunia seni dan olahraga. Dan saya tidak jarang untuk mewakili sekolah, kabupaten, provinsi untuk bertanding di luar. Iya. Nah, tapi saya merasakan betul bagaimana peran serta dari dinas terkait yang harusnya bisa mendampingi, tapi itu tidak dilakukan. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana praktik dari meritokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Kesel bisanya? Ya kesel lah gitu. Dibilang kesel banget juga biasa aja, tapi kesel lah gitu. Sampai sekarang mungkinnya masih? Sampai sekarang. Apa sih? Jadi ya ada beberapa hal lah kan. Mungkin secara nggak akan detail saya sampaikan. Oke. Tapi saya betul-betul merasakan bagaimana ketika itu saya pengen didukung oleh pemerintah. Tapi pemerintah tuh kayak nggak ngedukung gitu. Udah sampai tahap mungkin udah tahap di atas secara provinsi atau mana ketika harus masuk ke nasional nggak bisa. Iya maksudnya mana gitu kan dukungannya. Bahkan ketika kita mewakili kota, kami butuh ini. Kita mau mewakili kota loh. Nggak mau bikin malu kota atau kabupaten kita. Nggak ada ya? Kok tidak ada dananya? Ya karena selalu beralasan kan memang tidak ada anggarannya gitu kan. Ya kita tidak bisa menyalahkan juga. Tapi kan ini kita tuh nanti ketika harus menang, berarti kan kita membawa nama kota. Nama daerah kan, itu kan sebenarnya kebanggaan harusnya ya. Betul. Dan memang praktik ini ternyata memang banyak di daerah-daerah lain. Ketika menang, akhirnya baru diakui. Gitu ya. Langsung sibuk ingin ikut tampil juga. Ikut tampil juga. Kayak waktu, ini contoh yang lagi hangat. Waktu Pandawara ada ke suatu daerah. Iya. Kan Pandawara memang kontennya begitu. Membersihkan wilayah, kemudian sampah bersih semua segala macam. Tapi pemerintah yang ada di wilayah tersebut, pemerintah setempatnya malah merasa dilangkahi oleh hadirnya Pandawara. Padahal dibantu ya. Loh, justru yang begitu harusnya dirangkul. Oke, terima kasih Pandawara. Setelah ini kami akan coba untuk evaluasi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Begini, pemerintah itu justru harus jadi mitra masyarakat. Bukan berarti punya jabatan. Merasa tersaingi ya. Merasa tersaingi, harusnya kita yang bergerak. Kalau emang harus kita yang bergerak, kenapa nggak bergerak dari kemarin? Gitu loh, kenapa harus menunggu? Dan mungkin ada beberapa kejadian juga yang akhirnya ketika mereka mengajukan proposal atau tesis mereka untuk bisa membangun wilayah mereka, diterima di daerah lain, kemudian akhirnya kita ketinggalan. Orang kita loh, malah diterima di daerah lain. Di daerah lain, terus daerah yang asalnya studi banding ke daerah situ. Studi banding ke daerah situ. Emang apa sih? Ya studi banding berarti kan ada uang jalan ya, ada SPJ. Maksudnya gini, yang harus dirubah mindset-nya itu adalah mungkin ya, kebanyakan saya tidak bicara di satu wilayah tertentu, tapi mungkin kebanyakan adalah ya kalau ada anggaran baru bergerak.
Memang itu betul, tapi kan ada dong kepedulian gitu loh terhadap apa yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Nah ini yang kadang menjadi salah satu kelemahan di suatu daerah, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Gitu. Padahal ini potensial, anak-anak muda tuh kadang-kadang idenya idenya out the box, tapi kadang tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah setempat gitu ya. Betul. Padahal itu bisa mengakselerasi pembangunan. Betul. Kalaupun tidak bisa difasilitasi, katakanlah begini, saya sangat mendukung bla 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 bla. Kadang-kadang Kang, anak-anak muda tuh tidak butuh dukungan material. Kadang-kadang hanya butuh dukungan moral. Kadang-kadang ya Kang ya. Jadi ibaratnya teman-teman, saya bangga sekali. Kalian begini. Saya akan membantu sekuat saya untuk bisa begini. Tapi kalian juga harus tahu, anggaran misal jelasin aja. Kan bisa disalurkan ke, pasti pemerintah kan punya rekanan-rekanan yang bisa disalurkan ke sana aja. Harusnya kan punya banyak ide. Cariin lah. Kan punya banyak kenalan. Banyak jaringan gitu ya. Punya banyak jaringan gitu. Ya kadang-kadang walaupun sedikit, tapi kan ada gitu kan. Dan secara moral itu hampir tidak pernah ditunjukkan oleh stakeholder. Sayangnya ya. Sayangnya perusahaan kan juga banyak, mereka punya anggaran-anggaran CSR yang bisa dipakai sama teman-teman. Betul, itu dia. Maka dari itu ya harusnya ini bisa diperbaiki lah. Mudah-mudahan nanti kalau qadarullahnya saya menjabat, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu concern lah dari kami. KBB juga banyak kan, ada di Waduk Jatiluhur itu kan juga punya punya CSR yang cukup besar untuk masyarakat. Iya dong. Pasti bisa diakses. Kan bisa dilihat dari PAD-nya berapa? Iya kan? Berarti kan dari PAD yang sedemikian banyaknya, harusnya untuk hal-hal kecil ya bisa lah gitu. Tapi yang paling penting adalah tadi Kang, dukungan moral itu. Yang saya rasakan selama saya waktu bersekolah, mewakili wilayah, tidak ada dukungan moral itu. Bukan tidak ada. Ada tapi tidak hampir di setiap kegiatan. Jadi nggak semua kegiatan ada. Kita pengennya ya di setiap kegiatan tuh ada. Gitu loh. Iya, kan bisa kalau soal anggaran ya kan bisa dari yang lain ya sebenarnya bisa. Iya dong. Nggak mesti anggaran daerah. Betul. Gitu. Secara teori begitu gitu. Tapi ya tadi tetap balik lagi, apa yang bisa diakomodir dengan porsi yang tepat ya harus kita akomodir. Kalaupun nanti misalkan katakanlah mundur, dibicarakan saja gitu supaya ada kejelasan. Jadi komunikasi itu memang harus dibangun, Kak. Ini sambil dicoba Kang, ini dari teman-teman UMKM di ini juga di KBB nih Ya sebenarnya. ini dari Padalarang nih. Iya, dari Ngampra. Bawang goreng kriuk Bandung. Udah ada sertifikasi halal juga ya? Iya. Dapur Zulfa ini ikan pepetek, ikan-ikan kecil. Saya cobain yang ini bawang goreng kriuknya nih. Harusnya pakai itu ayam atau ada mie goreng gitu. Ini sebenarnya ini kemana timnya ini ya? Masa makan bawang goreng aja ini teh. Enak ini. Enak guys. Enak. Nasi kuning kayak gitu ya. Untung saya udah makan nasi uduk tadi pagi. Nah ini sebenarnya UMKM itu salah satu potensi di daerah juga ya. Hanya sayang kadang pengemasan ataupun pemasaran yang tidak terakomodasi oleh di ini. Kan kalau pemerintah bisa memfasilitasi gitu lumayan menarik sebenarnya. Bawang goreng kan banyak dicari. Betul. Kadang-kadang juga untuk masyarakat yang baru ingin memulai usaha tersebut, mereka bingung bagaimana cara memasarkan, kemudian bagaimana bisa difasilitasi oleh pemerintah. Maka dari itu tuh sebetulnya menurut kami koperasi itu penting untuk bisa memfasilitasi UMKM. Gitu. Tapi kalau nanti beliau jadi kan UMKM endorsernya bisa beliau nih, brand ambassador ya. Langsung. Gratis katanya. Gratis Kang? Ya iyalah. Ya iyalah kan kalau misalkan warganya bahagia kan itu juga semuanya bahagia. Betul. Berarti keluarga udah mulai pindah ke sini belum? Kita udah ngontrak memang di Bandung Barat. Tapi kontraknya memang baru sampai 6 bulan. Oh, nunggu ini juga baru sampai 6 bulan. Ya insya Allah nanti kalau misalkan terpilih, qadarullahnya kami menjabat, ya sudah pasti akan pindah ke sini. Kalau ngeliat, saya jadi penasaran sih sebenarnya, tapi nggak tahu mau dijawab atau enggak ya. Yang tadi soal masih kurang didukung oleh pemerintah. Kalau ngeliat perawakannya mungkin kalau dalam SMA waktu itu, kalau nggak olahraga,
kan zaman-zaman SMA kita tuh, kita mungkin seangkatan gitu nya. Ya, kalau nggak paskibra olahraganya mungkin basket atau apa mungkin Betul sekitar itu ya. sekali, betul sekali. Oh. Saya dulu paskibraka sampai di level provinsi di Bengkulu. Posisi saya waktu itu di penjuru kanan, pasukan 17 pagi. Berarti penjuru kanan. Penjuru kanan pasukan 17 itu yang ngejagain tempo tuh tugasnya. Jadi saya posisinya di sana. Kalau di basket, karena waktu itu sebetulnya saya lebih suka itu di posisi ini, small forward di nomor 3. Tapi karena saya lebih tinggi di antara teman-teman yang lain, saya diposisikan kalau nggak di center di power forward. Gitu. Berarti yang paskibra itu udah sampai level provinsi nggak nyampe? Level provinsi nyampe, kemudian saya tidak bisa masuk ke tahapan seleksi nasional. Karena memang waktu itu mungkin dirasa nilainya tidak mencukupi. Tapi di provinsi udah nomor 1? Nomor 1. Nomor 1 tapi nggak mencukupi? Ya, itulah yang terjadi. Asik. Silakan diterjemahkan sendiri. Paham. Ordal kalau zaman sekarang disebutnya. Bukan dari saya loh itu. Tapi masih ada sering sharing juga untuk paskibra. Kalau sharing iya tetap, karena memang paskibraka itu kan semua alumninya itu kan solid. Ya. Jadi namanya itu adalah Purna Paskibraka Indonesia. Dan saya itu di tahun 2006 waktu itu. Jadi hampir 20 tahun yang lalu ya Kang ya, 18 tahun berarti ya. Jadi sampai dengan sekarang komunikasi masih terus terjalin dan alhamdulillah maksudnya karena Paskibraka ini cuman ada satu-satunya di dunia ya, di Indonesia maksudnya, pasukan untuk mengibarkan bendera. Di negara lain nggak ada ya? Di negara lain tidak ada Khusus dari siswa gitu, dari murid. Betul dari seluruh Indonesia gitu ya melakukan itu. Jadi memang cukup solid. 2006 berarti waktu itu harapannya pas zaman presiden siapa itu ya? 2006 lupa. 2006 siapa ya presidennya? SBY ya. SBY. Oh, pas satu sekarang ya. Di Demokrat berarti ya. Betul. Begitu juga dengan basket. Basketnya masih nggak? Sekarang olahraga? Basket sih sampai sekarang sesekali aja. Karena kan kalau basket harus ngumpulin orang ya, banyak gitu ya. Atau minimal 3-on-3 harus ada 6 orang gitu kan. Terus kalau sekarang sih fokusnya olahraga di golf sama di tenis. Basket juga menarik di beberapa daerah sekarang. Basket udah mulai ramai juga ya di anak-anak muda. Betul. Kalau bikin event basket atau bikin lapangan basket kecil-kecilan untuk itu kayaknya menarik juga sebenarnya. Akang ini nggak main basket juga nggak? Iya, tapi nggak terlalu intens. Oke. Sekarang aja mulai intens lagi. Zaman kita dulu ada komik namanya Slam Dunk. Ya betul. Ya. Hanamichi Sakuragi ya. Jadi di setiap prefektur itu mereka bertanding untuk masuk ke seleksi nasional. Betul. Kemudian nanti bertanding secara nasional. Nah, dari dulu saya mikir gini, kayaknya kalau di KBB gitu ya, ada 16 kecamatan tuh. Iya tuh kan. Ini setiap kecamatan ada satu perwakilan tim. Kemudian dipertandingkan. Dan itu setiap tahun diadakan. Sehingga mereka dalam waktu 1 tahun bisa latihan segala macam. Dan disupport juga oleh pemerintah setempat. Menarik kan ya? Saya rasa itu akan menarik. Dan kita bisa mencari bibit unggul untuk pebasket nasional. Iya. Dari KBB. Betul. Itu dari satu cabang olahraga. Iya. Belum cabang-cabang olahraga yang lain, belum cabang-cabang kesenian dan budaya yang lain, belum cabang-cabang olimpiade yang lain. Kalau dulu saya SMA, itu ada setiap SMA itu, Kang, itu mereka mengadakan event setiap tahun. Jadi misalkan di bulan Juli sampai Agustus, bulan Juli awal nanti SMA ini, berikutnya SMA ini. Jadi mereka punya forum OSIS waktu itu. Kebetulan saya juga menjadi wakil ketua OSIS waktu SMA, jadi kami punya forum. Jadi udah menentukan, oke, tanggal sekian sampai sekian SMA ini, sekian sampai sekian SMA ini, nanti begini supaya nggak bentrok. Nah, ada juga beberapa yang bentrok, tapi dikondisikan. Jadi itu di setiap SMA itu, Kang, mulai dari, misalkan katakanlah di SMA 5. Di SMA 5 itu dari 7 hari itu ada lomba matematika, biologi, fisika, kemudian futsal, lomba menyanyi, lomba azan, lomba apa, semua ada. Jadi terfokus di minggu ini di sana. Dengan hadiah-hadiah yang ada. Kemudian nanti pindah ke SMA ini, wah gitu-gitu. Jadi semua SMA kebagian untuk beraktivitas. Semua SMA dan SMK kebagian untuk beraktivitas. Dan kita akhirnya bisa tahu, oh berarti di wilayah ini bagusnya ini, gitu ya? Bagusnya ini. Yang mentereng nih misalkan si ini di basketnya ini, sepak bola si Anu, sepak ini badminton di ini. Sehingga energi-energi yang tadi saya bicarakan di awal itu tersalurkan di situ. Nah, saya tuh pengen banget tuh bikin event seperti itu sehingga
event olahraga kayak seni atau apa, seperti misalkan KBB Fair. Nah itu. Misalkan ya. Jadi itu betul-betul bisa mendatangkan masyarakat dari luar Betul. juga untuk bisa melihat langsung. Apalagi kan KBB punya beberapa spot yang menarik ya. Waduk-waduknya ada beberapa. Itu kan bisa menjadi tempat spot event-event tertentu yang tahunan. Betul. Jadi masyarakat tidak hanya ke Lembang lagi wilayah utara kan, jadi terlalu padat juga di sana. Betul. Ya ini niat ya Kang ya. Ini niat baiknya begitu. Kalau rencana tuh sudah penuh di kepala ini, pengen ngapain? Tapi ya sudah pasti jangan sampai kita berbenturan dengan yang namanya APBD. Betul. Kita jangan berbenturan dengan kepentingan ini dan ini. Karena kalau berbicara soal rumusnya kan SWOT tuh, strength, weakness, opportunity sama threat. Tentunya ketika misalkan nanti qadarullah kami menjabat, kan pasti akan ada skala prioritas mungkin ya. Skala prioritas, terus juga kita harus memitigasi ancaman-ancaman dari pihak lain gitu kan semua tidak mungkin akan bisa senang. Iya kan? Tidak mungkin kami menyenangkan semua. Tapi kami punya niat yang tulus dan baik untuk bisa menyenangkan semua. Kalau toh nanti nggak senang, ya memang begitulah dinamikanya. Iya. Kan alhamdulillah udah beres dengan dirinya sendiri ya. Jadi mungkin kayak Umar bin Khattab gitu ya, kalau merujuk pemimpin mungkin seperti itu kan. Ya, saya sih memang sangat mengidolakan Sayyidina Umar ya. Jadi waktu itu kan di Explore tuh kan suka muncul yang gitu-gitu. Jadi intinya beliau pernah bilang bahwa ini gubernur-gubernur saya ini, pejabat saya ini kok semakin kaya ketika mereka menjabat. Tapi mereka nggak korupsi gitu kan. Dari mana? Dari mana uangnya? Oh ternyata mereka berbisnis segala macam. Nah, berbisnis tapi memakai kekuasaannya ya. Ya posisi jabatannya, walaupun mereka mungkin nggak bilang, gua pejabat gini-gini. Tapi kan orang melihat, ibaratnya seperti itu. Walaupun dibenarkan, tapi ya harus sesuai dengan porsi yang tepat gitu. Kalau misalkan manfaatnya lebih banyak, monggo dilakukan. Kalau misalkan enggak, ya jangan lah gitu, ya. Jangan gitu. Iya, tuh. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jangan lah ya Kang ya. Udah libur masih panjang. Sayang sekali kalau dicemari hal-hal tersebut ya. Apalagi tadi jangan sampai ada keluarga sebenarnya. Saya mau bikin anak saya bangga kan. Jadi jangan sampai dikotori oleh hal seperti itu. Menarik sih. Ternyata secerdas gitu ya, sesuai kata Kang Didi kemarin. Tidak di luar ekspektasi saya sebenarnya ngobrol-ngobrol dengan Kang Gilang ini. Alhamdulillah. Luas ininya apa? Mindsetnya sudah terbuka, tidak hanya lama hidup di jalanan aja. Nah, di jalanan maksudnya berteman dengan banyak orang. Jadi jaringan luas, banyak belajar. Terima kasih nih bincang-bincangnya. Bincang-bincang santai dengan Kang Gilang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kok kan jadinya Dilan terus ya. Jadi saya nggak apa-apa, teruskan aja. Dilan. Habis yang lain belum pada kesini nih. Ya, karena belum fix juga kan. Belum sharing juga, pengen tahu juga sharing teman-teman yang lain yang calon-calon kepala daerah, baru beliau dengan Kang Didi. Mudah-mudahan selanjutnya ada tamu-tamu lainnya. Terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol santai di tengah Bandung yang lagi panas, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah beliau mau kesini. Terima kasih banyak Kang Didi atas waktunya. Sobat PR, tonton terus kami di Ngobrol di PR bersama tamu-tamu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.